ini? Alhamdulillah pada ya. Iya, alhamdulillah ya kalau dalam keadaan baik. Kabar keluarga bagaimana? Alhamdulillah. Iya, syukur ya. Alhamdulillah. Ya, kemarin Bu Siti Saada menghubungi saya ya, Bu. Betul. Katanya hari ini mau mengadakan percakapan coaching ya. Betul sekali. Apakah benar itu? Jadi begini Pak Dayat, mohon maaf mengganggu waktunya Pak Dayat ya. Apa itu? Jadi begini Pak Dayat, kebetulan ada salah satu guru Pak di Iya. sekolah saya yang menemukan permasalahan Iya. yang dia temukan dan ingin menemukan solusi bersamanya seperti apa gitu, barangkali dia punya solusi atau bagaimana bisa lebih menenangkan lah Iya, seperti betul, itu betul. mungkin Pak. Jadi di sini saya juga meminta Pak Dayat mohon izin waktunya Pak Iya, untuk memberikan apa ya masukan lah kepada saya, barangkali selama proses coaching ini ada yang perlu saya perbaiki untuk Iya. kedepannya seperti itu Pak Dayat. Iya. Ya semoga nanti pada proses coaching nanti dengan rekan Ibu semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Betul. Namun nanti pada saat coaching tadi nanti ada beberapa penilaian ya Bu ya. Nah ini nanti rubrik penilaiannya ya. Jadi ada dari aspek supervisi, observasi dan aspek percakapan ya Bu. Nanti Ibu laksanakan poin-poin ini ya untuk proses coaching nanti ya Bu ya. Baiklah, mengingat waktu yang memang sudah siang ya Bu ya, mari kita lakukan aja proses coaching Ibu dengan rekan Ibu. Silakan boleh Ibu panggil rekan. Nanti saya WA dulu ya barangkali boleh, dia. Mas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan Bu Eni. Ya. Enggak Bu Eni, silakan duduk. Apa kabar nih Bu Eni? Alhamdulillah. Lagi sibuk tadi lupanya di luar ya Bu Eni. Iya, sibuk-sibuk dengan itu. Jadi saya barangkali jauh jadi saya WA aja nih. Jadi begini Bu Heni, terkait dengan yang kemarin Bu Heni sampaikan ketika saya bertemu di jalannya dengan Bu Heni ya. Iya. Katanya ada yang ingin disampaikan. Iya. Bagaimana? Iya, jadi gini Bu, kemarin tuh saya kan dikasih tugas sama Ibu Iya. untuk menggantikan Ibu menjadi supervisor di Oh kelas. ya gitu. Betul. Betul. Sebentar Bu Heni ya saya Iya. potong dulu kan. Jadi begini Bu Heni. Jadi untuk Bu Heni berarti hari ini sudah siap mungkin ya untuk mengemukakan apa yang menjadi permasalahan Bu Heni. Dan kebetulan saya juga ada tugas bagaimana proses coaching ini berlangsung. Jadi saya mohon izin Bu Heni untuk merekam kegiatan hari ini. Bagaimana Bu Heni, boleh? Enggak, Ibu. Mohon izin ya. Iya. Jadi barangkali jadi senyaman mungkin Bu Heni, tapi supaya Bu Heni dan saya pun menemukan pemecahan masalah seperti itu ya dengan apa yang sudah kita. Enggak Bu Heni dilanjutkan bagaimana tadi? Jadi ini Bu, kemarin tuh kan setelah Ibu memberi tugas itu kepada saya sebelum menemui beliau itu saya langsung ke kelas kan. Nah, saya memang waktu itu mungkin saya itu tidak menemui dulu beliau. Jadi saya ke kelas, namun di kelas itu beliau belum saya menilai dan sebagainya, beliau itu sudah memberikan kepada saya instrumen penilaian dari supervisi itu. Jadi kan sayanya tuh saya harus bagaimana gitu ya Bu ya kepada beliau ini. Nah, jadi saya akhirnya sudah tidak melakukan apa-apa lagi, saya permisi untuk keluar dari kelas gitu. Nah, makanya ini saya tuh ingin curhat gitu kepada Ibu, bagaimana ini penyelesaiannya. Baik Bu Heni. Sebelumnya terima kasih nih ya Bu Heni sudah mau memenuhi ya perintah untuk mensupervisi kemarin ya. Dan ya seperti yang tadi Bu Heni sampaikan, berarti orang tersebut mungkin melakukan penilaian sendiri, berarti mungkin seperti betul, itu ya, dengan langsung diberikan kepada Bu Heni ya. Betul. Lalu kira-kira dengan pertemuan kita hari ini apa nih yang ingin Bu Heni tujuan utamanya seperti itu seperti apa? Sebenarnya kan
kalau menurut saya ya Bu ya, bahwa supervisi itu kan tujuannya diantaranya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri beliau. Betul sekali. Kemudian kan nanti akan dinilai apakah dari situ tuh mungkin beliau ada keinginan untuk belajar gitu. Itu yang saya paham tentang supervisi klinis itu. Nah, sementara kan kalau sudah menyerahkan saya kan tidak tahu gitu potensi yang ada pada diri beliaunya seperti apa. Iya. Gitu. Jadi kalau boleh bertanya nih, keinginan Bu Heni sendiri dari apa yang kita hasilkan di pertemuan hari ini apa tuh kira-kira? Ya, ingin saya ya Bu ya terhadap beliau itu, saya ingin beliau ya mau bersama-sama gitu. Mau bersama-sama meskipun beliau sudah lebih senior dari saya. Jadi saya ingin ayolah kita bersama-sama gitu belajar. Kan kalau belajar itu nggak usah, tidak terhalang oleh usia ya Bu ya, seharusnya ya Bu ya. Berapapun usia beliau, berapapun seniornya beliau, saya ingin beliau tuh maulah gitu, ayo bekerja sama, belajar bersama. Toh saya juga memang betul saya bukan berarti diberi tugas oleh supervisor itu sama ibu itu, bukan berarti saya lebih mampu dari beliau, lebih menguasai segala-galanya, tapi saya ingin ayo kita belajar bersama. Bapaknya dari ingin ditingkatkan dari apanya, saya juga nanti dari apanya, begitu. Betul, yang saya inginkan Ibu. Jadi tadi berarti poinnya mungkin tadi yang Ibu Heni sampaikan itu karena beliau senior, berarti mungkin begitu ya Bu ya, secara umur. Betul. Iya. Berarti itu mungkin kendalanya atau hambatannya dia enggan mungkin ya untuk dinilai oleh guru yang bisa jadi seperti itu. Ya, jadi memang ada berarti ya orang yang masih senioritas mungkin ya. Betul, karena mungkin itu tadi beranggapan ini yang nilainya masih di bawah saya gitu. Jadi makanya beliau melakukan itu. Nah, dari solusi ini nih, apa yang sudah Bu Heni lakukan nih? Sampai saat ini mungkin kedepannya gitu, dari kejadian ini saya berpikir mungkin saya selama ini atau sebelum melakukan supervisi itu tidak memberitahukan dulu kepada beliau mungkin gitu ya Bu ya, supervisi ini akan ada instrumen, nah instrumennya itu seperti ini, mungkin seperti itu mungkin ya Bu ya. Jadi nanti kedepannya mungkin saya ingin kalau diberikan tugas kembali gitu, saya akan memberitahukan dulu instrumen penilaian apa saja yang akan dilakukan kepada beliau pada saat supervisi klinis itu. Iya, betul sekali Bu Heni. Jadi apa yang sudah direncanakan tadi bahwa Bu Heni akan memberitahukan terlebih dahulu tentang teknis mungkin ya, supaya ketika pelaksanaan supervisi itu tidak ada rasa enggan atau mungkin kikuk mungkin ya karena dinilai oleh junior, mungkin seperti itu ya Bu ini. Iya betul. Nah, Ibu. Lalu ini Bu, kalau misalnya dari kejadian yang sudah Ibu alami kemarin itu dengan solusi yang Ibu upayakan sendiri, kira-kira nih kalau saya boleh bertanya dari skala 1 sampai 10 Ibu sudah berupaya sebesar apa nih? Sepertinya masih 6 deh Bu. Apa-apa betul ya. Ya, berarti ini sudah ada upaya ya bagaimana nih menangani atau memecahkan masalah ini kan seperti itu. Berarti dengan punya upaya berarti Bu Heni punya kekuatan-kekuatan yang kira-kira bisa memecahkan masalah ini. Nah, kalau boleh saya tahu kekuatan apa yang Bu Heni miliki nih untuk bisa barangkali menemukan masalah seperti ini lagi dan dengan si bapak ini lagi misalnya seperti itu, bagaimana Bu? Ya, mungkin kedepannya ya satu tadi saya akan memberitahukan itu. Kemudian kan kalau misalkan
kalaupun saya nanti tidak ada waktu gitu, mungkin bisa saya hubungi beliau dulu, mungkin lewat WA atau lewat telepon gitu mungkin itu. Iya. Ada lagi mungkin? Kedepannya apa ya, mungkin nanti saya akan minta bantuan yang lebih senior lagi menghubungi beliau. Iya, betul. Ya, jadi memang ada beberapa kekuatan yang ibu miliki sebetulnya ya untuk memecahkan permasalahan ini. Kira-kira menghapuskan senioritas yang beliau miliki sehingga tidak merasa dinilai, mungkin seperti itu ya ibu ya. Tadi solusi yang ibu sampaikan bagus sebetulnya dengan berbicara terlebih dahulu Iya, dan mengkomunikasikan ya Bu ya. betul. Mungkin dengan bersama-sama guru yang lain juga supaya tidak langsung mengena ke beliau, mungkin seperti itu ya, lebih umum objektif seperti itu. Baik ibu, dari apa yang sudah ibu sampaikan, saya yakin juga ibu mampu sebetulnya untuk kedepannya ketika diberi tugas ini lagi dan bisa menangani barangkali punya masalah seperti ini lagi gitu kan di hadapan ibu. Saya yakin ibu mampu. Nah, lalu barangkali nih kedepannya ketika ibu menemukan masalah seperti ini dan strategi yang ingin ibu lakukan seperti tahapan tadi ibu sampaikan, kira-kira nih apa ukuran keberhasilan ibu nih? Ukuran keberhasilan ibu tentang solusi yang ingin ibu kembangkan gitu di masalah ke depan apa nih? Iya. Solusi Bu, ukuran keberhasilannya. Keberhasilannya dari sini mungkin menurut saya ukuran bahwa kegiatan seperti itu berhasil, bahwa beliau sudah bisa mengembangkan gitu, sudah bisa mengembangkan potensi dalam diri beliau. Artinya seperti misalkan RPP-nya dibuat lebih diperbarui, kemudian dari cara mengajarnya beliau juga mau untuk memperbaiki menjadi lebih anak-anak lebih menyenangkan, lebih tenang, seperti itu mungkin Bu. Iya, itu sudah bagus sekali ya. Tapi saya yakin pasti akan menemukan hambatan ya, mungkin gangguan di depan seperti apa tentang pencapaian yang ingin ibu raih itu ya. Kira-kira nih ada antisipasi apa nih ibu? Kira-kira ke depan barangkali ibu menemukan hambatan atau gangguan yang bertolak belakang dengan tujuan yang ingin ibu raih. Iya, mungkin kedepannya saya ingin akan lebih membangun kolaborasi mungkin ya dengan atau komunikasi dengan guru-guru senior. Baik kan kita kan banyak yang udah senior ya Bu ya, jadi sepertinya kalau misalkan mungkin saya gitu langsung seperti kemarin mungkin emang saya kurang berkenan di hati mereka. Jadi nanti kedepannya untuk menghadapi ini mungkin saya akan coba gitu dengan para senior itu untuk lebih mengkomunikasikan. Mungkin kemarin itu kurang komunikasi dari yang lebih senior itu kepada saya saya lakukan kepada beliau mungkin. Ya, bagus sekali ibu itu ya tentang rencana aksi ke depan ibu ya, karena saya yakin tugas ini akan terus berkesinambungan ya seperti itu. Tapi saya yakin ibu punya komitmen lah ya, komitmen tentang pencapaian yang ingin ibu raih gitu ya. Nah, komitmen ibu apa nih terhadap rencana ke depan ibu yang tadi sudah bagus, sudah luar biasa gitu. Iya, apa ya, komitmennya mungkin kedepannya saya ingin terutama saya ya Bu ya akan meningkatkan kompetensi saya dulu. Nah, seperti memberi contoh agar para senior juga mungkin akan melihat oh iya cara mengajar yang benar itu seperti itu. Kemudian kalau mengadakan supervisi, saya di supervisi itu seperti apa gitu, biar nanti saya ya intinya seperti itu Bu, saya ingin memberikan contoh dulu ke depannya. Betul, bagus sekali Bu. Lalu kira-kira nih Bu, siapa atau apalah katakan ya, siapa atau apa yang bisa menunjang keberhasilan dari pencapaian komitmen ibu agar komitmen ibu ini tetap terjaga gitu? Iya, mungkin saya akan membentuk semacam teman-teman yang mempunyai cita-cita sama. Coba nanti sepertinya saya sudah melihat Bu dari sekolah kita nih ada
ada beberapa orang tuh yang punya cita-cita ya sama lah dengan yang saya inginkan. Jadi nanti saya akan ajak mereka untuk berkolaborasi untuk membicarakan ini ke depannya kita akan seperti apa gitu. Bagus sekali ya, nanti bisa kita daftar list mungkin begitu ya. Mudah-mudahan nanti Sudah bagus sekali ya. Bu. Siap. Lalu nih tindak lanjut nih dari percakapan kita hari ini nih, apa nih yang akan Ibu lakukan nih tindak lanjutnya? Ya itu tadi tindak lanjutnya mungkin saya dengan teman-teman yang satu cita-cita itu ya kita akan mulai berkomunikasi sejak mungkin nanti setelah ini. Bagus, lebih cepat lebih baik ya. Lebih baik. Karena kan tugas yang kemarin dari Bapak Senior itu kan saya belum selesai. Nah, mungkin nanti ya coba berkomunikasi satu dengan teman-teman yang punya kasih tugas yang dari Ibu itu. Kemudian dengan beliaunya juga nanti saya coba untuk berkomunikasi kembali. Betul ya, terima kasih nih Bu Eni ya. Ya, Ibu. Mudah-mudahan ada solusi ya Bu Eni ya, atau sedikit diberi ketenangan lah dengan percakapan kita hari ini. Iya, Bagaimana nih perasaannya nih? Ya, alhamdulillah Ibu tadi tuh ya saya tuh sebelum ke Ibu ya masih deg-degan, saya tuh harus bagaimana saya menghadapi beliau sampai saya mau bertemu aja tuh udah malas gitu. Nanti, alhamdulillah setelah ini saya merasa tenang dan mungkin nanti kita berkolaborasi lagi dengan beliau insya Allah mudah-mudahan. Iya, bagus sekali Bu Eni ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan tadi kita menemukan titik temu nih supaya kedepannya kegiatan supervisi bisa berjalan dengan lancar gitu kan ya, tidak ada unek-unek merasa berat senioritas dihapuskan di sekolah kita. Dan saya juga tetap menjaga ingin Ibu tetap semangat gitu ya, jangan sampai semangat Ibu terpatahkan terkurangi gitu gara-gara satu kasus ini gitu. Saya yakin Bu Eni juga mampu seperti itu ya. Terima kasih Ibu. Iya, Terima iya. kasih atas solusinya untuk Ya, luar biasa, sama-sama Bu Ibu. Eni. Tetap semangat Bu Eni ya. Terima kasih Ibu atas solusinya. Alhamdulillah kita ketemu. Siap, mangga barangkali Bu Terima Eni. kasih ya Bu ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baiklah Bu Siti Saadah, selamat ya tadi sudah melaksanakan proses coaching ya dengan rekan Ibu, dan saya lihat tadi berjalan dengan lancar, dengan baik dan komunikatif ya Bu. Semoga apa yang tadi dilakukan dapat memberikan solusi ya bagi rekan Ibu juga terkait dengan permasalahan yang beliau hadapi ya Bu ya. Nah, terkait dengan proses coaching juga Ibu, saya di sini ada beberapa pertanyaan nih ya yang ingin dikonfirmasi ke Ibu. Bagaimana nih kira-kira tadi setelah proses coaching tadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan apakah sudah tercapai atau belum menurut Ibu? Pertama sebetulnya saya berupaya membangun kemitraan yang luar biasa lah antara saya dengan beliau Pak. Maksud saya supaya beliau tidak sungkan mengungkapkan unek-unek atau apapun gitu ya, supaya ya lebih terjaga aja gitu Pak suasana kekeluargaannya seperti itu. Lalu saya juga sudah berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan solusi darinya seperti apa. Lalu ternyata memang ya dengan pertanyaan tersebut alhamdulillah solusi muncul dari dirinya sendiri seperti itu. Iya, ya memang sudah terlihat sekali ya Bu ya. Tadi saat diobservasi pada saat proses coaching tersebut memang kegiatannya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan beberapa hasil dari observasi tadi ya Bu ya, terkait dengan proses coaching yang Ibu lakukan dengan rekan Ibu. Memang sudah terlihat sekali ya Bu ya, kompetensi dari coaching ya yang ingin Ibu gali, baik dari Ibu sendiri ataupun dari potensi yang coaching lakukan gitu. Jadi saya juga tidak melihat penilaian Ibu atau asumsi Ibu terhadap coaching gitu, tidak terlihat, karena memang hal tersebut memang harus dihindari dalam kegiatan proses coaching tersebut ya Bu ya. Dan
kira-kira nih Bu, kedepannya pada saat Ibu tersebut melakukan coaching lagi dengan Ibu, nah kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan lagi? Saya ingin berusaha bagaimana beliau ini lebih menghadirkan perasaannya juga secara penuh gitu Pak. Jadi selain dia sudah berupaya dengan bagus dalam hal melaksanakan tugas yang diberikan, tetapi dia juga menghadirkan perasaannya gitu. Dan tetapi tidak melulu menjadi patokan dia untuk menghambat kinerjanya begitu Pak. Gitu. Ya, semoga pada saat coaching berikutnya ya Bu ya, Ibu menguasai seluruh, harapan saya gitu ya, menguasai seluruh kompetensi coaching yang memang perlu dikembangkan ya Bu ya. Baiklah, mengingat waktu nih ya Bu ya, yang sudah kita luangkan pada hari ini, saya juga ucapkan terima kasih banyak Ibu atas undangannya nih, undangan Ibu kepada saya. Semoga Ibu tetap semangat menjalankan kewajiban Ibu di sekolah Ibu ya Bu ya. Salam untuk keluarga juga. Siap, Pak. Ya. Terima kasih Bapak Iya, ya Ibu. sudah membantu Sama-sama. saya Pak ya. Iya, mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dayat, Waalaikumsalam Ibu. apa kabar? Alhamdulillah sehat nih Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Dayat. Alhamdulillah. Ini Pak Dayat sehat. Senang sekali ya Bu kita Iya, dapat alhamdulillah ketemu lagi. Ini apa tuh kemarin katanya hari ini mau ada coaching. Iya betul Ibu. Rencananya hari ini saya akan melakukan coaching ya Bu, dengan rekan sejawat yang ada di satuan pendidikan saya Ibu. Oh iya. Terkait dengan Iya. permasalahan yang beliau hadapi di kegiatan-kegiatan pembelajaran katanya itu. Iya, baik Bapak. Jadi kalau ini karena mau meng-coaching itu kan ada rubrik penilaian ya Pak ya. Iya. Nanti rubrik penilaiannya seperti apa saja? Bapak sudah punya? Belum Ibu. Oh iya, saya, Iya. saya kasih saja buat Iya, Bapak iya. satu. Nanti ada pra supervisi, Iya. kemudian observasi dan pasca percakapan. Nanti pada saat pra supervisi, nanti Bapak selain mendiskusikan juga nanti coba menanyakan kepada coachingnya apa yang ingin dikembangkan, Pak ya. Nanti kemudian silakan Bapak juga bisa menanyakan bagian kompetensi mana secara spesifik yang akan diobservasinya, kemudian menanyakan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan itu. Nah, nanti pada saat observasi dan pasca percakapan, nanti itu mungkin bagiannya saya yang akan mengobservasinya. Itu saja mungkin ya Pak ya. Iya Ibu. Terima kasih. Nanti silakan Bapak coaching yang dipanggil untuk ini dan nanti saya mengerti saja. Iya Bu, mohon izin sebentar ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Saadah. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Iya, bagaimana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat semua Pak. Iya, syukurlah kalau dalam keadaan baik-baik saja ya. Iya, kemarin Bu Siti Saada menghubungi saya ya, katanya Bu Saada ingin ngobrol atau curhat nih ya kepada Iya, saya betul. terkait dengan permasalahan yang Ibu Siti Saada terapkan ya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya Bu ya. Iya. Ini pada proses coaching kali ini Ibu, apakah Ibu bersedia atau tidak? Karena memang ini untuk keperluan program saya pribadi juga ya Ibu. Jadi pada proses coaching ini nanti saya rekam ya Ibu. Bagaimana? Boleh Pak? Boleh? Silakan, silakan. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya. Kalau begitu kita mulai saja ya proses Ya, Pak. coaching ini. Insya Allah tidak memakan waktu yang lama lah. Ya, jadi kalau boleh tahu nih Bu, sekiranya Ibu ada permasalahan apa nih yang ingin diceritakan atau disampaikan oleh kita agar mendapatkan solusi ya dari Betul, permasalahan betul. tersebut. Nah, kira-kira apa nih Bu? Ya, sebelumnya terima kasih Bapak ya Iya. sudah mau
meluangkan waktunya untuk saya. Ya tidak lain sebetulnya mas, saya meminta Bapak untuk memberi masukan kepada saya. Saya juga meminta Bapak supaya tujuan dari pertemuan hari ini saya menemukan solusi begitu Pak ya, terkait permasalahan yang saya temukan di kelas. Jadi begini Pak, saya punya satu murid di kelas 2. Jadi dia itu sebetulnya memang ini sudah saya tahu dari kelas 1 ya, cuman saya usahakan dengan kemampuan saya untuk menangani masalah ini, tapi ternyata sudah 1 tahun berjalan solusi saya itu tidak efektif lah begitu Pak. Jadi satu siswa ini tuh dia punya kekurangan atau memiliki kebutuhan khusus karena dia punya trouble di organ pendengarannya Pak. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran di kelas itu, awalnya sih Pak, saya itu bingung ya kenapa setiap saya memberi perintah, arahan atau pelajaran dia acuh gitu dengan apa yang saya sampaikan Pak. Nah saya curiga, lalu saya dekati, saya ajak ngobrol, ternyata betul Pak, anak ini memang tidak nyambung gitu. Ketika saya bertanya A, jawabannya ke B, jadi tidak nyambung sama sekali. Saya bingung ya awalnya waktu kelas 1 itu saya modenya pakai privat Pak, jadi ke anak ini gitu khusus gitu ya. Betul, dan dia itu harus melihat gerakan mulut saya gitu untuk dia memahami oh maksud si ibu ini itu. Nah tapi sekarang sudah kelas 2, akhirnya saya kewalahan gitu Pak, kalau saya harus terus dengan metode privat ke anak 1 sementara anak 20 lainnya ya kurang lah juga ya. Seperti itu Pak. Iya. Jadi permasalahan yang ingin Ibu pecahkan itu adalah pada saat pembelajaran ada salah satu murid ya, di mana saat pembelajaran itu anak tersebut seperti acuh tidak acuh ya, dan tidak menyambung karena mungkin memang ada kekurangan ya yang diderita oleh anak tersebut, yaitu mengalami pendengaran yang tidak baik. Betul, ya Bu ya, itu apakah betul Ibu seperti itu? Betul, iya. Nah lalu apakah ada nih Bu kira-kira solusi ya yang sudah Bu Saada rencanakan atau Ibu Saada akan lakukan gitu terkait dengan permasalahan yang Ibu Saada alami ini Bu? Betul. Kalau solusi yang udah saya lakukan Pak ya, ketika saya tahu nih anaknya bermasalah di organ pendengaran, saya minta orang tuanya hadir ke sekolah Pak. Saya pernah, jadi beberapa bulan yang lalu saya WA ke orang tuanya untuk datang, dan alhamdulillah dia datang. Lalu orang tuanya memang mengiyakan Pak bahwa anaknya itu memang di rumahnya juga kurang pendengaran gitu. Lalu saya gimana nih Bu kira-kira, karena ini kan saya nggak bisa sendiri untuk solusi ini. Lalu saya kasih arahan ke si ibu untuk bawa anaknya ini ke puskesmas, maksudnya untuk dirujuk ke spesialis THT begitu, karena ya saya kewalahan lah, mungkin bukan paknya saya untuk mengajar siswa yang memiliki kebutuhan khusus itu gitu, tapi si ibu itu ya karena kemampuan ekonomi dan lain sebagainya, lalu jarak dari sekolah ke sekolah yang katakanlah SLB ya Pak, mohon maaf itu sangat jauh Pak di daerah kami, jadi ya Bu mohon maklum aja lah Bu, jadi gitu Pak, si ibunya tidak memberikan solusi yang inilah. Tapi untuk ke puskesmas dia setelah saya beri saran itu dia ke puskesmas Pak, cuman muncul masalah baru, dia tidak punya BPJS sehingga si anak ini tidak bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar begitu. Jadi kira-kira nih tadi kan sudah ada sedikit rencana atau solusi yang ingin digunakan atau diterapkan agar permasalahan itu dapat teratasi ya, yaitu meminta kehadiran dari orang tua terkait dengan berkoordinasi bagaimana cara menangani siswa ini ya. Nah kalau dilihat-lihat nih Bu, kalau dari rentang 1 sampai 10 nih ya, ke penerapan dari solusi yang tadi Ibu sampaikan nih, kira-kira ada di skala berapa kalau dilihat dari keberhasilannya 1 sampai 10 itu? Ya menurut saya sih mungkin saya ada di
angka 7 Pak. Oh, angka 7 ya. Ya berharapnya sih kita sampai di angka 10 ya Bu, Betul, Pak. supaya permasalahan tersebut dapat segera teratasi ya. Betul. Nah, kira-kira di angka 7 itu melihat faktor apa nih, kekuatan Ibu apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai di skala 7 itu Ibu? Kekuatan Iya. apa nih Ibu? Yang pertama saya akan sebisa mungkin Pak memberikan masukan ke orang tuanya begitu Pak. Ya. Jika perlu, kalau memang kendalanya di BPJS ya saya antar ke pemerintahan desa gitu ya, Iya. untuk membantu salah satu warganya yang memang mereka Ya. punya hak gitu untuk memiliki kartu itu sehingga tidak mempersulit. Lalu saya juga mungkin akan meminta si ibu itu, karena kemarin juga sudah ngasih gambaran, katanya kata pegawai puskesmas bisa pakai alat bantu pendengaran gitu Pak. Iya. Nah, tapi harus dibelinya di online, dan pernah membeli ya mungkin entah kualitasnya bagaimana ya Pak ya. Iya. Awal-awal memang sih ada pengaruh, jadi rada mungkin ada terdengar lah begitu ya dari jarak yang berapa meter gitu. Cuman ada kendalanya lagi, si anaknya mungkin nggak nyaman ya Pak ya. Iya. Jadi hanya beberapa kali dipakai, kesananya nggak dipakai lagi. Jadi ya mungkin saya inginnya sih si ibu ini segera ke spesialis aja gitu Pak. Iya. Jadi kekuatan ya, supaya tujuan itu tersebut Ibu berusaha mungkin ya sekuat tenaga membantu orang tua, bahkan ingin sampai mengantarkan ke desa untuk agar orang tua tersebut dapat memperoleh BPJS ya, karena Betul. mengingat mungkin keadaan ekonomi atau keadaan latar belakang ekonominya memang seharusnya memang mendapatkan itu. Ya Bu Betul, ya. Pak, Iya. betul. Nah, kira-kira nih kalau misalkan Ibu melaksanakan atau berdasarkan kekuatan itu, hambatan-hambatan apa saja yang akan dihadapi dan kita angan-angan lah dalam artian pasti nih ada hambatan nih yang akan dihadapi ketika Ibu akan melakukan hal-hal tersebut. Nah, kira-kira solusi hambatan apa, seperti apa, dan solusinya bagaimana yang akan Ibu lakukan? Yang pertama Pak, saya kan rencananya mau mengantar orang tua ini ke desa dulu nih. Iya. Tapi karena saya bukan warga desa ini ya Pak ya, terus saya juga nggak kenal gitu dengan pegawai-pegawai di desa siapa aja. Mungkin saya selain dengan si ibu itu, saya mau minta satu orang kebetulan penjaga sekolah orang sini Pak. Jadi bisa mengantar saya lah setidaknya untuk memberikan pencerahan ke pegawai desanya seperti itu. Itu hambatan yang pertama dari segi saya, tapi mudah-mudahan dengan solusi saya membawa saya satu orang warga Ibu bisa mampu lah. gitu, Pak. Seperti itu Pak. Iya, nah itu ya. Jadi kemungkinan hambatan atau gangguan yang akan dihadapi ya Bu ya. Nah, lalu untuk mencapai tujuan tersebut atau yang tadi Ibu sampaikan, rencana-rencana seperti apa yang akan Ibu lakukan, tahapan-tahapannya seperti apa gitu Bu? Yang pertama Pak, saya sambil menunggu si anak ini mendapatkan penanganan dari spesialisnya, mungkin pembelajaran akan tetap berjalan dengan privat, membagi apa ya waktu lah di kelas itu memberikan waktu khusus ya. khusus anak tersebut seperti itu. Lalu kalau misalnya sudah didapatkan itu kartu BPJS, ya sebisa mungkin kalau misalnya mereka membutuhkan fasilitas dari sekolah untuk dibersamai atau bagaimana, ya mudah-mudahan saya bisa gitu Pak membantu ya seperti itu. Jadi ada dua rencana ya yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut ya, agar pembelajaran tetap berjalan, dan yang kedua adalah mengantarkan ya si siswa tersebut apabila BPJS itu sudah didapatkan ya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, Betul Pak. apakah ada dari dua rencana tersebut kira-kira yang menjadi prioritasnya apa ya? Apakah dari segi anak itu tetap melakukan pembelajaran sendiri, atau Ibu akan lebih menginikan prioritas supaya siswa itu
mendapatkan pelayanan kesehatan gitu. Ya sebetulnya kedua-duanya menjadi prioritas ya Pak ya. Tetapi yang utama mungkin pembelajaran anak tetap berlangsung gitu, walaupun dengan keadaan yang sebegitu adanya begitu. Setidaknya dengan dia berangkat ke sekolah akhirnya dia punya motivasi gitu dan semangat. Jadi kalau saya mengangkat dulu dia untuk berobat dulu tanpa berangkat ke sekolah, khawatirnya nanti malah juga ya. Iya, jadi dia nggak akan jadi malas atau bagaimana. Jadi ya udah sementara tetap pembelajaran seperti itu gitu. Oh, iya. Nah tadi kita sudah pada rencana ya. Nah kira-kira rencana-rencana tersebut membutuhkan waktu berapa lama ya untuk melakukan kegiatannya? Kalau ini sebetulnya menurut saya mungkin relatif dari pengobatannya berapa lama Pak. Tapi kalaupun boleh, saya berharap mudah-mudahan sebelum anaknya naik ke kelas 3, artinya 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini sudah bisa normal pembelajaran, walaupun ya dengan solusi yang diberikan oleh dokter ya, dengan penanganan khusus, ataupun mungkin nanti kalau misalnya dengan alat bantu lagi yang meringankan si anak tersebut supaya tetap nyaman gitu. Mudah-mudahan sebelum kenaikan kelas, bahkan sebelum ulangan PAT itu Pak, saya inginnya udah nggak usah dibacakan dengan seperti ini Pak. Betul. Ya semoga waktu tersebut ya dapat dicapai ya Bu ya. Nah, melihat dari rencana dan waktu, nah kira-kira ukuran keberhasilannya Bu, ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan itu untuk menangani siswa, permasalahannya itu ukuran keberhasilannya seperti apa gitu? Dilihatnya dari segi apanya gitu? Dari yang pertama, saya fokus dia bisa mengikuti pelajaran Pak. Itu saja. Mungkin itu bergantung dari keberhasilan penanganan medis juga ya Pak ya. Kalau misalnya mudah-mudahan bisa terbantu dengan spesialis atau alat bantu, berarti keinginan saya yang tadi bisa tercapai seperti itu. Semoga tidak ada hambatan ya, dan kegiatan atau rencananya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah kira-kira dari hasil yang akan dicapai itu Bu, nah komitmen apa nih Bu sekiranya yang Ibu akan lakukan atau tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terhadap solusi yang Ibu berikan terhadap si siswa tersebut? Komitmennya? Kalau saya sih punya komitmen yang katakanlah kuat gitu ya Pak ya. Karena saya berpikir ini kalau misalnya saya abaikan, ini bisa jadi kedepannya makin parah begitu Pak. Dan karena kan makin dia naik kelas, tentu tuntutan segala macam ilmu apa itu akan lebih berat. Dengan ini diabaikan sekarang, kedepannya akan lebih memberatkan ya mengapa sekolah dan guru juga seperti itu begitu Pak. Ya semoga komitmen itu bisa Ibu laksanakan ya Bu ya. Mengingat sangat pentingnya solusi yang harus segera diberikan ya terhadap penanganan si siswa tersebut ya Bu ya. Nah kira-kira Bu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, apakah Ibu akan bekerja sendiri atau ada pihak lain yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut Bu? Tentu kayaknya kalau sendiri saya juga belum bisa ya Pak ya. Yang pertama yang pasti akan terlibat penuh itu pasti orang tuanya Pak, terutama ibunya, karena kalau bapaknya itu kerja di luar daerah ya Pak ya. Jadi ibunya akan terus saya berusaha menjalin komunikasi seintens mungkin begitu Pak untuk mengetahui perkembangan segi medis seperti apa. Lalu saya juga akan melibatkan tadi salah satu PTK atau penjaga sekolah yang memang warga sini untuk bisa ya berkolaborasi lah begitu Pak, membantu pengadaan BPJS ke desa gitu. Dan tentu dari Bapak mungkin selaku kepala sekolah ya Pak, mohon maaf memberikan support kepada saya, mungkin Anda akan memanggil orang tuanya supaya dia tidak inilah Pak, maksud saya tidak patah semangat gitu dengan perjalanan yang harus dilalui gitu Pak. Jadi ada hal yang memang perlu dilakukan sendiri dan ada memang hal yang perlu kolaborasi ya dengan orang lain
entah itu dari perangkat desa sendiri ataupun dari satuan pendidikan di sini Betul. juga ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat dilakukan dengan baik dan saya tunggu hasilnya nih Bu ya. Iya, Mohon iya. maaf nih Terima kasih, berhubung Pak. nanti Iya, Pak. jam 12-an saya ada kegiatan yang lain ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih nih kepada Ibu Saada yang sudah mau Justru kita yang berterima kasih. memberikan unek-uneknya ya atau Ya. bercerita atau curhat lah intinya kepada saya terkait dengan permasalahan yang Ibu Saada alami di kelas gitu ya Bu ya. Sebenarnya saya yang berterima kasih Yes. sekali Pak, sudah diberikan solusi oleh Bapak. Ya sedikitnya saya sekarang sudah rada plong lah begitu Iya, Pak. iya. Jadi mudah-mudahan saya minta dukungan dari Bapak supaya bisa terlaksana kegiatan saya ini dan komitmen saya untuk ya bukan menyembuhkan anak ini tapi pembelajaran di kelas normal seperti yang diharapkan oleh sekolah terlaksana begitu Pak. Iya. Terima kasih sekali Terima Pak. kasih banyak Ibu. Waktunya Sama-sama Ibu. mohon maaf sekali nih. Iya. Sudah mengganggu. Tidak apa-apa Ibu. Iya. Semoga tetap semangat ya Bu Iya. ya mengajarkan anak-anak Ibu. Insya Allah. Jangan patah semangat karena memang tugas pokok kita sebagai seorang guru adalah mengatakan Betul. atau memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk setiap peserta didik kita Siap Pak, ya siap Bu Pak. ya. Salam Baik. untuk keluarga. Ya. Terima kasih banyak Ya. dan assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama Ibu. Iya, terima kasih Mbak Dan. Tidur. Baik, Pak, tadi kan kita sudah melakukan coaching nih. Iya, betul. Nah, yang Bapak rasakan setelah melakukan coaching itu, kira-kira dari tadi itu indikator dari ketercapaian pengembangannya sudah tercapai belum? Ya, tadi yang saya lakukan pada proses coaching dengan Ibu Siti Saada, menurut saya pribadi sih alhamdulillah Bu, indikatornya sudah tercapai ya. Itu terlihat dari saya pribadi gitu ya sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot. Dalam arti berbobot adalah saya seberusaha mungkin menggali potensi yang ada pada Ibu Siti Saada untuk menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu ya, gitu betul, seperti bagus. itu. Ya, oke, Bapak berarti tadi sudah dari Ibu Saada sudah Iya. menemukan solusinya, kemudian dari Bapak juga sudah diberikan tenggat waktu sampai kapan untuk Iya. solusi itu. Betul. Berarti mungkin setelah ini tinggal kita Lihat kedepannya seperti hasilnya. apa sih. Iya, Gitu ya Pak ya. iya betul sekali. Selesai dan sudah Iya. saat ini. Terima kasih Iya Bapak. Ibu, sama-sama Ibu. Iya, Mohon maaf baik. nih, salam untuk keluarga ya Bu. Iya, iya. Oh enggak apa, Iya. mungkin sudah selesai dari saya. Iya. Dari saya pengamatannya. Iya. Terima kasih Iya, banyak. hati-hati Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, apa kabar nih Bu Heni? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Iya. Keluarga apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Iya, bagaimana nih Bu Heni hari ini saya diundang ke sini ya? Iya, jadi ini Bu, saya tuh kemarin kan ada yang hubungin saya, katanya ada yang ingin ngobrol dengan saya gitu. Jadi nanti mungkin saya ingin ada diamati lagi tuh sama Ibu. Nah, nanti tahu permasalahannya apa nanti saya ini aja. Oh, jadi hari ini tuh ada kegiatan coaching berarti Coaching, mungkin iya, seperti itu ya Bu Heni. Iya, seperti itu Ibu. Nah biasanya kan kalau kegiatan coaching itu suka ada rubrik ya, Mm-mm. rubrik penilaian atau yang menjadi poin-poin yang harus saya amati apa ya. Iya, Bu Heni sudah memiliki rubrik tersebut? belum Ibu. Karena nah ini betul. Jadi mungkin nanti tidak ketika kegiatan observasi yang harus Bu Heni perhatikan pertama seperti ini mungkin ya Bu ya. Lalu nanti Bu Heni juga bagaimana memberikan suasana yang nyaman mungkin seperti Oh iya, itu. iya, iya, Jadi, iya. ya sepertinya minimal dari apa yang ada di rubrik ini bisa terlalui dan bisa mendapatkan apa ya pencapaian lah seperti itu. Jadi Iya. Angga saya kan barangkali gurunya mau bisa. Nanti saya pantau atau saya WA saja ya. Enggak, Saya enggak. WA-nya sebentar ya. Maaf sebentar. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dayat? Pak, silakan Alhamdulillah duduk Pak ya, Dayat. Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah. Ibu juga bagaimana Bu? Baru pertama kali bertemu ya Bu. Iya. Iya. Ini gimana kemarin katanya mau bertemu dengan saya? Iya Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih Bu mengambil waktu Nanti Ibu. dulu sebelumnya, mohon maaf, kegiatan ini nanti kan untuk sebagai dokumentasi, Iya, kemudian Bu. ada nanti juga saya diminta bukti fisiknya, jadi Iya. bagaimana kalau saya rekam? Boleh Ibu, mangga tidak apa-apa Ibu. Iya. Iya, Boleh. bentar ya Ibu. Pak ya. Iya Rekam iya ya, nggak Pak ya. apa-apa Ibu. Mau direkam saja Bu, boleh? Oke. Iya. Iya. Gimana? Iya, Kesalahan jadi gini Bu, apa? sebenarnya saya tuh sedang apa ya istilahnya, galau atau gimana ya Bu, kalau anak muda sekarang tuh ya. Jadi beberapa minggu terakhir ini Ibu di kegiatan pembelajaran di kelas tuh Bu, jadi terlihat sudah tidak kondusif gitu Bu. Dalam arti tidak kondusif, sebagian besar anak-anak itu sudah apa ya, tidak terlalu fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu. Nah di samping itu juga ada sebagian siswa yang sering membuli gitu Bu, membuli temannya yang memang dari segi latar belakang mungkin mereka tidak mampu secara ekonomi ya Bu, tapi oleh anak yang satunya itu dia diejek gitu Bu. Itu dan di samping itu juga ya adalah beberapa anak dan jadi anak yang lainnya juga ikut terpengaruh Bu, itu melakukan atau bertindak atau berkata yang kurang baik gitu Bu. Nah, terus di samping itu juga jadi terlihat bahwa anak-anak sekarang itu Bu di kelas saya itu terlihat lebih individualis gitu Bu. Contohnya kemarin si Roni gitu ya Bu, mungkin ketinggalan alat tulis ya Bu ya, entah itu ketinggalan atau hilang. Jadi Roni meminta bantuan ke salah satu temannya tapi tidak dikasih pinjam gitu. Jadi terlihat seperti tidak saling membantu atau lebih mendekati kepada individualis. Itu sih Bu masalah yang saya hadapi Bu. Ya, apa ya? Saya Iya. pinjam Ah boleh mangga Ibu. Ya, terima kasih. Iya. Ya, menurut Pak Dayat, Iya. itu apa yang menyebabkan anak-anak tersebut bertingkah seperti itu ya? Iya, jadi yang saya lihat mungkin Bu, karena memang mungkin sekarang ya Bu ya, seperti yang Ibu lihat juga mungkinnya anak-anak sekarang mungkin lebih suka bermain gadget ya Bu ya daripada bermain dengan teman-temannya yang memang manfaat bermain dengan teman atau istilahnya apa ya, rekan yang ada di kelas itu kan memberikan efek yang baik ya Bu ya, yang membentuk kerja sama gitu ya Bu. Nah itu mungkin salah satunya, dan mungkin salah satunya juga pergaulan Bu, pergaulan di luar lingkungan sekolah sepertinya Bu. Iya ya, betul ya Pak ya. Bu. Sekarang gadget tuh Iya. memang pengaruhnya luar biasa ya Pak ya. Iya betul. Sampai mungkin untuk ini anak-anak saja sudah seperti ini Iya. gitu ya Pak ya. Apalagi ya Pak ya, Betul. nanti untuk yang udah agak usianya lebih tinggi lagi gitu ya Pak ya. Nah, coba saya ingin tahu, Bapak kan mungkin punya rencana nih untuk mengatasi itu. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan tuh? Iya Bu, berdasarkan pengalaman ya Bu, dan alhamdulillah juga terakhir kali minggu kemarin Bu ya, saya mengikuti diklat pendidikan ya Bu ya, di mana diklat pendidikan itu materinya itu tentang PSE Bu, pembelajaran sosial dan emosional. Nah mungkin nanti saya akan mencoba nih Bu, menerapkan pembelajaran PSE tersebut Bu, untuk supaya lah sosial dan kompetensi sosial dan kompetensi emosional si siswa itu lebih ke arah yang lebih baik lagi atau positif kan Bu. Iya, secara emosional ya Pak ya. Iya, karena memang kenakalan atau hal-hal yang tidak baik itu sepertinya apa ya, berkaitan langsung dengan bidang sosial dan emosional siswa tersebut gitu Bu. Iya, Jadi iya. nanti saya akan coba
menerapkan PSE itu. Menerapkan PSE ya Pak ya, Iya. kelas ya Pak ya, dengan Betul, betul. diferensiasi. Bagus sih. Bapak mencari penyebab lain tidak mungkin, misalkan anak tersebut karena menginginkan sesuatu atau bagaimana? Iya, berdasarkan beberapa pengamatan ya Bu atau observasi saya, indikator-indikatornya memang salah satunya yaitu Bu. Jadi memang si anak itu ada salah satu anak yang memang ingin memenuhi kebutuhannya gitu. Karena mungkin memang dari segi latar belakang orang tuanya mungkin tidak mampu ya Bu ya, atau memang istilahnya memang tidak mendukung gitu ya Bu. Jadi mereka mungkin mempunyai pemikiran sendiri, jadi harus berusaha sendiri, yang akibatnya ya itulah menimbulkan hal-hal yang atau sikap atau perilaku yang kurang baik untuk memenuhi kebutuhan dia gitu. Iya, itu hebat loh Bapak udah bisa. Ya, nah coba kalau misalkan saya nilai ini dari tujuan yang sudah Bapak berikan, solusinya itu seperti itu, Bapak kalau misalkan saya punya skala nih 1 sampai 10, kira-kira Bapak ada di skala keberapa? Kalau melihat dari pemahaman saya terkait dengan pembelajaran PSE dan terkait dengan kompetensi yang saya miliki ya Bu ya, saya berharap sih keberhasilan dari solusi yang saya ingin terapkan itu ya adanya di skala yang minimal di angka 8 gitu Bu. Iya, minimal di angka 8. Syukur-syukur sampai 10 keberhasilannya. Angka 8 itu menurut Bapak apa angka 8 ya? Jadi sebisa mungkin anak-anak ini sudah mulai memiliki kesadaran sosial Ibu, dan kesadaran diri lah. Itu pencapaian dari kompetensi PSE yang ingin saya capai gitu Bu. Itu angka 8 menurut Bapak ya? Iya, Kalau minimal dua kompetensi lah, karena mengingat ada beberapa kompetensi dari kompetensi sosial emosional yang memang ada 5 ya kalau tidak salah: kesadaran sosial, manajemen diri, kesadaran diri, keputusan yang bertanggung jawab ya kalau tidak salah itu gitu. Oke, masih ingin ditingkatkan nggak itu dari 8? Kepinginnya Bu, kalau memang nanti dilihat dari hasil penerapan, kalau memang berhasil ya pinginnya bisa mencapai di angka 10 lah Bu, harapan saya, karena memang permasalahan ini ya urgent lah, dalam artian urgent ya, dimana ya anak-anak memang sudah selayaknya perlu tuntunan gitu ya Bu ya, agar mereka tidak terjerumus ke hal yang lebih gawat lagi gitu Bu. Iya ya Pak, hebat, tapi Bapak bagus sekali solusinya. Nah, kira-kira nih kemungkinan dari yang Bapak sampaikan tadi, peluang untuk berhasilnya itu kemungkinannya jika dikaitkan dengan PSE, kemudian dengan tadi apa Pak, dengan kebutuhan ya Pak ya, dengan kebutuhan itu sebesar apa? Ya kalau dilihat dari keberhasilan sih saya yakin, apalagi kemarin sudah dipraktekkan secara langsung Bu pada saat saya mengikuti diklat, ya saya yakin sih keberhasilannya bisa maksimal lah Bu, bisa maksimal keberhasilannya Ibu itu. Iya, bagus ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan Ibu. Iya, yang tanggung jawab kita untuk merubah itu ya Pak ya. Nah, kira-kira ada hambatan tidak Pak? Mungkin ya Bu, kira-kira pada saat penerapan pembelajaran PSE yang saya prediksi yang menjadi hambatan itu adalah mungkin ya Bu, pertama dari segi istilahnya penggunaan media, karena memang dalam penerapan PSE tersebut nanti saya akan mencoba strategi di mana Bu, strategi itu adalah stop ya Bu ya. Nah, stop itu dari akronim dari kata S itu stop, T itu take a breath, O itu observe, dan P-nya itu preset. Nah, karena pada saat stop itu biasanya ada beberapa media yang digunakan Bu, biasanya berupa musik atau apa. Nah, mungkin khawatirnya karena menerapkan beberapa kali dan penggunaan
musik atau medianya sama, mungkin anak menjadi bosan gitu ya Bu ya. Mungkin itu hambatannya Bu. Dan mungkin untuk solusinya mungkin saya lebih mencari banyak referensi jenis-jenis media atau musik yang bisa digunakan pada saat strategi itu saya terapkan gitu Bu. Hebat sekali Mama, hebat sekali. Solusi Bapak sudah ini ya, kira-kira tadi sudah diberikan solusi Bapak, udah menentukan solusinya kira-kira kedepannya seperti apa. Sudah hebat, sudah bagus menurut saya. Nah, tinggal mungkin nanti ini kan perlu penerapannya kira-kira nih akan kapan Bapak laksanakan? Iya, mengingat Ibu minggu depan kan kita akan melaksanakan PTS ya Bu ya. Jadi kemungkinan dari segi persiapan dan apa mungkin selama PTS itu mungkin saya menyiapkan baik dari segi perangkat pembelajaran dan medianya, dan mungkin untuk pelaksanaan waktunya mungkin dimulai setelah PTS Bu. Jadi seminggu setelah PTS lah itu Bu. Mungkin menerapkan waktunya. Nah itu dari yang solusi tadi Bapak berikan itu kira-kira siapa saja yang akan Bapak mintai bantuan untuk melaksanakan kegiatan itu Pak? Iya, kalau dari segi penyiapannya Bu, penyiapan perangkat pembelajaran mungkin saya pribadi juga insya Allah bisa menyiapkan sendiri Bu, tapi karena memang pada saat praktek pembelajaran saya juga memerlukan data ya Bu ya, memerlukan apa ya istilahnya untuk sebagai refleksi diri juga ya Bu ya, mungkin saya akan merekam kegiatan tersebut ya Bu ya. Jadi Pak, mungkin saya membutuhkan salah satu rekan yang ada di satuan pendidikan saya meminta bantuannya untuk membantu merekam kegiatan itu Bu, mungkin itu, dan yang tentunya ya berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu Bu. Untuk melakukan betul, harus ibu lah gitu. Harus berkomunikasi dulu ya Pak ya, biar nanti saya juga kan ke yang akan membantu Bapak coba untuk memberikan semacam ya tolong dibantu gitu. Iya betul. Gitu ya Pak ya. Nah untuk mungkin tindak lanjutnya ke depannya kalau misalkan itu sudah Bapak lakukan itu, nah kalau ada dengan permasalahan yang sama kira-kira seperti apa menurut Bapak? Kalau misalkan memang berikut atau istilahnya selanjutnya menjadi timbul lagi masalah yang seperti ini ya Bu ya, karena memang mungkin tindak lanjutnya ya kalau memang dilihat nanti hasilnya memang baik ya Bu ya, mungkin saya juga akan menerapkan PSE juga secara konsisten sih Bu. Itu iya, jadi inginnya setiap pembelajaran dikaitkan dengan pembelajaran PSE itu Bu. Iya, seperti itu Bu. Betul ya. Jadi harus berkelanjutan. Iya, selanjutnya betul, jangan sampai stop di sini selesai, ke depannya tidak dilakukan lagi gitu ya Pak ya. Iya, itu mungkin dari segi konsistenitasnya, dan mungkin tindak lanjut berikutnya ya karena mungkin Ibu sudah mengizinkan juga ya Bu ya, mungkin saya langsung menyiapkan alat-alat atau bahan-bahan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan nanti pada kegiatan praktek PSN itu Bu. Sesegera mungkin berarti. Iya betul Ibu. Oke bagus. Ada lagi Pak? Saya rasa itu aja Ibu, cukup. Terima kasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya apapun permasalahannya tetap juga kan bisa gitu ya, mudah-mudahan Bapak bisa menghadapi semuanya dengan solusi yang win-win gitu ya, yang tidak masing-masing tidak merugikan dan bisa dipakai oleh siapapun barangkali ya Pak ya. Iya Ibu, iya, terima kasih banyak Ibu waktunya sudah mau mendengarkan curhatan. Iya Ibu, tidak apa-apa Ibu. Mungkin Ibu juga punya kesibukan yang lain ya Bu ya. Iya, itu saja barangkali. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Ibu. Sama-sama selamat mengerjakan pekerjaan yang lain juga ya Bu ya. Mohon maaf di sebelumnya. Tidak apa-apa. Enggak ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita saksikan tadi bagaimana proses coaching antara coach Ibu Heni Mulyana dan coach yaitu Bapak Muhammad Nur Hidayat yang melaksanakan proses coaching
coaching terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach, yaitu berupa temuan dari kegiatan pembelajaran muridnya yang ada individualistis dan menerapkan strategi PSE dan pembelajarannya. Baik, berikutnya Bu Heni, selamat ya, hari ini sudah melaksanakan proses coaching yang luar biasa Bu Heni ya. Tadi saya perhatikan ya, alhamdulillah jalan lancar juga ya Bu Heni. Dan saya ingin memberikan masukan ya, sudah bagus prosesnya ya Bu Heni. Cuman sebetulnya kalau boleh saya bertanya nih ke Bu Heni, jadi indikator apa nih yang sudah Bu Heni capai dalam pengembangan coaching ini antara permasalahan yang coaching muncul, indikator keberhasilan dari segi apa? Saya lihat Ibu ya, beliau sudah tadi kita komunikasi, beliau sudah memberikan solusinya. Sepertinya beliau juga sudah terbuka gitu, dan saya rasa coaching kali ini terhadap beliau sudah berhasil mungkin menurut saya, karena tadi beliau juga merasa sudah solusinya sudah didapatkan, kemudian dan beliau wajahnya sudah lebih bercerah, lebih cerah ya, lebih cerah setidaknya mungkin. Jadi mohon maaf Bu Heni, barangkali selama tadi saya mengamati, saya juga sudah melihat ya bahwa kompetensi dari pelaksanaan praktek coaching ini luar biasa sudah muncul ya, dimana kedua belah pihak ini saya lihat sudah memunculkan kehadiran penuh ya, baik itu dengan menjadi pendengar yang aktif atau sudah dengan gestur tubuh dan sebagainya. Kedua belah pihak saya lihat sudah masing-masing muncul seperti itu ya Bu Heni. Lalu tadi juga saya sudah melihat Bu Heni memberikan pertanyaan-pertanyaan dari kata kunci apa yang sebetulnya coach ingin sampaikan nih, dan pertanyaan yang dimunculkan oleh Bu Heni juga sudah merupakan pertanyaan yang berbobot menurut saya. Terima kasih Bu. Sudah luar biasa ya Bu Heni ya. Lalu terakhir nih Bu Heni, saya ingin menanyakan nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Heni kembangkan di kegiatan praktek coaching selanjutnya nih, yang ingin dikembangkan dari segi kompetensi Bu Heni selaku coach seperti itu? Iya, saya terima kasih sebelumnya ini dari coaching ini yang saya ingin tingkatkan, mungkin saya itu keterampilan untuk memang bertanya itu agak sulit ternyata ya Bu ya. Keterampilan bertanya untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Itu perlu mungkin dari kegiatan coaching yang saya ini, itu yang perlu saya tingkatkan gitu. Iya betul, sudah bagus ya Bu. Ini juga sudah bisa merefleksikan lah apa yang menjadi kelebihan dan apa yang harus Bu Heni tingkatkan mungkin kegiatan coaching berikutnya ya. Namun kesimpulan dari kegiatan praktik coaching hari ini saya lihat luar biasa ya. Terima kasih. Sudah bagus sekali, dan mudah-mudahan makin sering kegiatan coaching ini dilaksanakan itu makin terbiasa dan makin bagus hasilnya. Betul, memang perlu latihan ya Bu ya. Betul sekali Bu Heni. Bagaimana nih, ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup mungkin untuk saat ini cukup, nanti lagi lah kalau ini ada waktu kita coba berkolaborasi lagi. Siap Bu Heni, terima kasih. Itu saja mungkin saya hanya bisa membantu sedikit Bu Heni ya, mohon maaf. Silakan dilanjut. Terima kasih ya Ibu ya atas Bu Heni, bantuannya. Siap. Monggo Bu Heni. Iya. Monggo Ibu. Itulah praktek segitiga restitusi yang telah saya lakukan untuk menyelesaikan dua kasus yang berbeda. Terima kasih telah menonton. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.